di dalam pergumulan kami, di dalam kebutuhan jalan kami. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami itu terhamba, melekat, menyatu, menunggal dengan hati-Mu Tuhan. Terhubung denganmu selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan itu terhubung denganmu. Bahwa setiap kami melekat dengan hati-Mu, terhubung dengan hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat puaskan Tuhan setiap pribadi kami saat ini, karena Kau sumber air kehidupan yang menyegarkan setiap dahaga kami Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan, kami berada di ruangan ini karena Engkau Yesus Tuhan. Kami Roh Kudus membakar setiap hati kami saat ini di tempat ini. Segala apa yang kami kerjakan Tuhan di tempat ini, dari pagi kami menjejakkan kaki di tempat ini sampai detik ini Tuhan, Engkau terus bekerja, melanda, merawat-rawatan Tuhan terjadi di daerah tempat ini, RT RW sampai kecamatan, sampai seluruh Tuhan daerah Boyolali dirawat Tuhan. Benih ilahi itu Tuhan sedang bertabur di tempat ini Tuhan. Kuasa yang sangat berradiasi daerah Boyolali di dalam nama Yesus Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan yang sudah Kau datangkan ke tempat ini untuk berobat, ketika tangan dokter menyentuh Tuhan, kuasa ilahi itu bekerja dengan ajaib, menyentuh setiap jiwa mereka, berjumpa dengan pribadimu, pertobatan terjadi Tuhan. Benih ilahi sudah kami taburkan di tempat ini, bukan kuat gagah kami, Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya di setiap jiwa-jiwa yang sudah kami sentuh dengan kuasa-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kasih-Mu ajaib buat
setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan pujian, penyembahan, bahkan doa-doa Tuhan sebagai domba yang harum di hadapan-Mu. Dan kini tiba saatnya Tuhan, Engkau membekali setiap kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami perlu arahan-Mu Tuhan. Bicara Tuhan, sebab kami mendengar perkataan-Mu. Ubahkan setiap tanah hati kami yang keras, yang membatu, ubahkan menjadi tanah hati yang lembut, sehingga setiap benih firman-Mu itu Tuhan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Ubahkan karakter kami menjadi karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi sertai di dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Yesus, Engkau melayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan Tuhan. Taruh perkataan hikmat-Mu Tuhan, untuk Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini Tuhan. Mimbar ini milik-Mu Tuhan. Engkau berdaulat menyatakan seluruh pesan-Mu di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, nama yang menjawab setiap doa-doa kami, nama yang menjamin keselamatan pada kami, nama memberi kemenangan. Akan Engkau buat setiap kami lebih daripada kemenangan, karena Engkau yang bertindak, berperang, menggantikan kami. Kami terima Tuhan segala kemenangan itu Tuhan saat ini, dan kami siap. Kami menyiapkan wadah cawan kami selebar-lebarnya untuk diisi dengan benih yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Sukacitanya loyo, ada sukacita. Amin. Shalom. Shalom. Saya melihat, dan sebelum itu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ana Friska. Kami bersama rombongan Ibu Linza, Ibu Dokter, juga Ibu Evi. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu saat ini. Kiranya ini bukan kali yang pertama. Amin. Ya, perkenalannya cukup sampai di situ. Sekarang kita tiba waktunya untuk menerima firman Tuhan. Sebelum firman disampaikan, saya melihat wajah-wajah yang siap diberkati Tuhan. Coba tengok kanan kiri, wajahnya bulat seperti melon atau seperti anggur. Wajahnya wajahnya bulat seperti melon. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari Yesaya 40 ayat yang ketiga. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita secara bersama-sama bisa membacanya dengan suara yang antusias, sehingga surga di atas kita terbuka. Semua yang ada di dalam kerajaan surga yang engkau dan saya butuhkan disurahkan dan kita tangkap dengan utuh dan sempurna. Amin. Amin. Yang ketemu katakan amin. Amin. Sudah ketemu Yesaya 40 ayat yang ketiga. Saya tunggu. Kalau sekarang modelnya bukan kresek-kresek ya, tul gitu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Sekali lagi, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Firman Tuhan sore hari ini saya kasih tema, yaitu janji keselamatan. Katakan sama-sama 2, 3 apa Bapak Ibu? Janji keselamatan. Tuhan menjanjikan keselamatan waktu itu kepada umatnya yang sedang berada di dalam pembuangan.
ya. Katakan pembuangan. Di tengah-tengah pembuangan Tuhan menjanjikan yang namanya berita sukacita. Apa itu? Yaitu keselamatan. Tuhan janjikan kepada umatnya. Bapak Ibu, apapun saat ini yang menjadi pergumulan saudara dan saya, dari pergumulan yang paling kecil, kecil, sampai kepada pergumulan yang sedang, dan sampai pergumulan yang besar, engkau dan saya tidak sanggup, tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ada kabar baik, katakan kabar baik. Kabar baiknya apa, Bu Ana? Kabar baiknya yaitu Tuhan menjanjikan keselamatan, ya, kemenangan buat setiap pergumulan yang engkau dan saya saat ini hadapi. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, segala yang engkau dan saya hadapi seizin Tuhan. Amin. Kita belajar apapun yang kita hadapi, jangan ngomel, ya. Jangan ngomel ngedumbel, itu malah menjadi batu pijakan untuk iblis untuk mengaduk-aduk dan membatasi yang namanya sumber aliran berkat itu. Bapak Ibu, ya, sekali lagi dengan kasih Tuhan, apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, jangan ngomel. Katakan jangan ngomel. Lebih baik persembahkan apa? Ucapan syukur, ya. Jadi mempersembahkan ucapan syukur itu tidak waktu kelimpahan, tetapi justru saat aku di dalam kesesakan Tuhan, saat aku tidak mampu, aku persembahkan Tuhan korban syukurku di hadapanmu Tuhan. Dokter boleh berkata, tidak ada obat penyakit ini. Manusia boleh angkat tangan, tetapi ya, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun pergumulan saudara dan saya, ada kabar baik. Tuhan yang engkau dan saya sembah, Tuhan yang pemilik hidupmu, pemilik hidup, Tuhan yang memiliki alam semesta dan seluruh isinya, ini menjanjikan keselamatan buat saudara dan saya. Amin. Mari belajar. Ketika Roh Kudus mulai mengingatkan, kemarin kamu ngomel, kamu dumbel, dalam nama Yesus aku cabut omelanku kemarin itu. Karena kalau tidak dibereskan Bapak Ibu, itu menjadi pijakan iblis, ya. Semua perkataan yang sia-sia harus dibereskan. Katakan dibereskan. Aku bereskan, aku cabut. Ampuni Tuhan mulutku Tuhan. Amin. Ubahkan mulutku Tuhan menjadi sumber yang mengalirkan air kehidupan. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku hebat. Seperti Bapak Gembala yang saat ini Tuhan izinkan sakit, perkatakannya, Pak, dalam nama Yesus seluruh anggota tubuhku yang mengalami tidak bergerak mati, aku perkatakan seluruh urat-urat, seluruh bagian anggota tubuhku sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, hidupku milikmu, satu aku minta Tuhan, Engkau sembuhkan aku Tuhan secara normal. Satu kerinduanku Tuhan, aku pengen kembali lagi berdiri di mimbar ini Tuhan, menyampaikan isi hatimu. Izinkan aku Tuhan, jika ada hal yang tidak berkenan, bukakan Tuhan supaya aku melakukan pemberesan. Amin. Jadi tidak ada yang bisa engkau dan saya lakukan selain apa? Mempersembahkan korban syukur. Itu membuat hati Tuhan apa? Tersenyum. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku hebat. Bapak Ibu, yang menjanjikan keselamatan itu bukan manusia, tetapi yang menjanjikan keselamatan
kebesaran itu, yaitu Tuhan pemilik hidup kita. Amin. Kalau manusia yang berjanji tidak bisa dipegang. Hari ini berkata A, besok bisa berkata apa? Isu tempe. Sore tadi sesok tadi tahu, sesok tadi tempe gembus ku anak, itu manusia. Haleluya. Tetapi yang menjanjikan keselamatan, pemulihan, kemenangan itu Tuhan. Amin. Pegang apa yang dijanjikan Tuhan itu, pegang, kita ucapkan. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbawa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat, tidak pernah absen, selalu bersinar setiap pagi. Itulah janji Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Segala apa yang engkau dan saya butuhkan, pegang, tangkap, deklarasikan firman Tuhan. Kalau kebutuhanmu mengenai kesembuhannya, deklarasikan firman Tuhan. Bilur-bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan sakit penyakitku. Deklarasikan, ucapkan firman itu yang membuat iblis gemetar. Kalau iblis mulai berkata tidak mungkin sembuh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dan saya bisa membungkam mulut iblis itu dengan apa? Dengan firman. Engkau dan saya bisa membuat iblis itu lari terberet-beret dengan apa? Iman. Haleluya. Apapun pergumulan kita, Dia berjanji, menjanjikan keselamatan buat setiap kita. Amin. Kita buka sebentar. Pegang Bapak Ibu, deklarasikan janji Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang sakit, katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Kita buka sebentar Yesaya 43. Kita baca ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, katakan lihat. Katakan lagi lihat. Artinya, engkau dan saya diarahkan. Katakan diarahkan. Engkau dan saya diarahkan supaya pengharapan kita, pengharapanmu, pengharapanku tertuju kepada janji Tuhan. Tuhan mau membawa saudara dan saya situasi apapun supaya pengharapan kita diarahkan kepada janji Tuhan. Jangan siang malam sing dipikirin masalahku semakin gede. Piye bu anak enak ngomong. Udah Bapak Ibu, setiap kita pasti, katakan pasti, tinggal tunggu waktunya. Tuhan pasti membawa engkau dan saya melewati yang namanya masa ujian. Ujian itu untuk apa tuh Bapak Ibu? Ujian itu untuk naik kelas atau untuk lulus. Seperti kemarin itu saya tuh menghadapi hal-hal yang menyesakkan. Ya, iblis mulai mengitik-itik telinga. Tapi Tuhan, aku tidak mampu melewati hal ini Tuhan. Semua suara-suara itu sampah. Sampah tempatnya di mana Bapak Ibu? Tempat sampah, bukan di sini, bukan di sini. Haleluya. Jadi perkataan orang-orang di luar Tuhan itu sampah. Perkataan yang tidak membangun, menjatuhkan itu apa Bapak Ibu? Sampah. Tempatnya di mana? Di tempat sampah. Tetapi sini perkataan Kristus, baharui pikiranku Tuhan.
Baharui pikiran dan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Amin. Makanya ketika setiap hari saya katakan dimanapun saya pelayanan, satu, jangan lewatkan yang namanya membaca firman. Amin. Firman ini sebagai tuntunan untuk membuat engkau dan saya kenyang. Katakan kenyang. Kita saja kalau tidak makan setengah hari rasanya seperti Evi tadi, cuma periksa itu kok lapar ya Bu. Apalagi engkau dan saya, ada yang sampai seminggu tidak membaca Alkitab. Lah kok nanti saja Bu Ana, aku mau bayar utang. Seminggu tak lapar baca. Tidak bisa seperti itu. Baca Alkitab itu harus setiap hari ya. Seperti saya pun belajar sebelum mengerjakan sesuatu yang lain, satu, yaitu membaca Alkitab. Itu yang harus engkau dan saya lakukan. Amin. Supaya pengharapan kita terus terarah kepada janji Tuhan, ya. Sehingga ketika ada suara-suara yang bisa membuat engkau dan saya itu mulai kendor, suara-suara itu segera kita ambil dalam nama Yesus, sampah dikebaskan dari hidupku. Amin. Ojo digedek-gedek nih, katakan digedek-gedek nih. Ojo digedek-gedek nih yang namanya masalah. Sarane biasa yang malam dipikiri terus, sehingga masalahnya tambah ketok gede tambah gede. Tuhan itu tetapi buat masalahmu itu semakin menggeret, katakan semakin menggeret, semakin kecil, semakin menggeret, jangan ada di mana di bawah telapak kaki kita. Amin. Tuhan yang mengikat pinggang engkau dan saya dengan keperkasaan, dan Tuhan yang membawa engkau dan saya menginjak, katakan menginjak, kepala ular dan kala sedih itu bawah telapak kaki kita. Amin. Katakan arahkan pengharapan kita kepada janji. Masalahku kecil, sakit penyakitku kecil, pergumulanku kecil, Tuhanku besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Kita buka sebentar Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam melewati kekhawatiran pergumulan yang berat, Tuhan mengarahkan supaya engkau dan saya yang dicari apa Bapak Ibu? Kerajaan dan kebenaran. Minta arahan Tuhan untuk selalu apa? Caranya ya apa Bu? Setia, katakan setia. Setia membaca Alkitab, setia
untuk berdoa. Itu engkau dan saya akan terus dan selalu mengalami arahan Tuhan. Setia, katakan setia. Setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Ketika pergumulan yang berat, aku tidak mampu Tuhan. Itu waktu yang tepat untuk engkau dan saya memperkatakan, ini ujian buat aku Tuhan. Jangan minta lalukan Tuhan, singkirkan Tuhan masalah ini, jangan. Lah terus biarku Tuhan, beri aku kemampuan Tuhan untuk melewati sakit penyakit ini Tuhan. Beri aku kemampuan Tuhan untuk melewati pergumulan yang berat ini Tuhan. Aku lulus. Amin. Ketika engkau dan saya lulus, maka mujizat kesembuhan terjadi. Ketika engkau dan saya lulus, maka jalan keluar, terobosan kemenangan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Asal engkau dan saya setia, katakan setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Haleluya. Sekali lagi, dalam melewati pergumulan kekhawatiran, jangan mencari manusia, ya, karena manusia itu terbatas, manusia itu mengecewakan, ya. Makanya Tuhan mengingatkan engkau dan saya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita sedang berharap kepada orang kaya, kepada donatur, tetapi kita berharapnya kepada Tuhan. Manusia itu mengecewakan, manusia itu terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, kita bertemu di tempat ini untuk apa? Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bertemu di sini untuk apa? Untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Jadi ketika lagi melangkahkan kaki, ketemu dengan orang-orang teman kita yang belum seiman, kita jawabnya bagaimana? Mau kemana Bu? Mau bertemu dengan Tuhan. Mau kemana Bu? Terus jawabnya gimana Ibu? Mau memuji Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya.
Kita buka sebentar Matius 6 ayat yang ke-25 dan ke-26. Matius 6, 25 dan 26. Kita baca bersama-sama 23. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari apa? Pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lembung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Jangan khawatir, katakan khawatir. Jangan khawatir. Biasanya yang dikhawatirkan itu apa tuh? Masa depan anak-anakku Tuhan. Ketika kekhawatiran itu mulai muncul, ini ya apa Tuhan, anakku belum menikah, ini ya apa Tuhan, anakku kuliah memerlukan biaya. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu. Aku khawatir Bu sakit penyakitku, Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu sakit penyakitku. Amin. Sehingga Tuhan bekerja, katakan bekerja dengan ajaib, dan kekhawatiran itu bisa bersih dari kehidupan kita. Amin. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Kemana? Papat lima enam, derek Gusti asih lemah, pitu wolu songo, derek Gusti aja sempurna, sepuluh wis jaga, derek Gusti mesti selamat. Katakan siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. Ayo melu nang gereja yo. Lima enam, derek Gusti asih aman, pitu wolu songo, derek Gusti aja sempurna, sepuluh wis jaga, derek Gusti mesti selamat. Apa iya tenang, tenang, apa tenang, iya, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Apa iya tenang, tenang, apa tenang, iya, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Tidak ada satu nabi pun yang berani menjanjikan kepastian. Semua nabi berakhir di kubur, dan kuburnya masih ada sampai saat ini. Tetapi kubur Yesus kosong. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesus mati buat engkau dan saya. Yesus hidup buat engkau dan saya, supaya janji keselamatan itu kita kejar, kita nikmati menjadi daging dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca sebentar Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti apa perak, tetapi aku telah menguji
kita akan melewati, katakan melewati, pemurnian, pemujian. Di mana? Di dalam kesesakan, di dalam ketidakberdayaan. Seperti yang saya alami Bapak Ibu. Saya punya anak yang paling bontot. Saya persiapkan sejak kecil untuk main keyboard. Jadi setiap kali saya itu pelayanan, anak saya itu mengiringi. Tapi usia 24, anak saya lahir tahun 2000, ya 2024 kemarin dipanggil oleh Tuhan. Sakit cuma 2 bulan. Tuhan, aku tidak mengerti, aku tidak mampu. Tuhan, Bapak Ibu, seringkali ketika saya melayani, ketika melihat pemain keyboard, saya ingat anak saya. Tuhan, ini cintaku Tuhan, ini sayangku Tuhan. Saya seringkali menjerit, Tuhan, ini sayangku, ini cintaku Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apa Roh Kudus berkata, anakmu sudah sama aku, nak. Sekarang cintamu buat aku ya, nak. Cintamu buat aku ya, nak. Saya bersyukur ketika hati saya mulai berat. Tuhan, seperti baterai yang dicas itu oleh Bapak Ibu. Baterai dicas ketika mulai lopet. Saya menjerit, aku kangen Engkau Yesus. Engkau cintaku Yesus. Engkau sayangku Yesus. Tuhan, izinkan saya mengalami ujian pemurnian anak saya yang saya persiapkan untuk pelayanan 24 tahun setelah kuliah. Beberapa bulan baru bekerja, Tuhan ambil. Dalam pikiran saya, Tuhan, aku tidak ngerti secara daging saya bisa apa? Ngomel, bisa berontak. Ngapain saya pelayanan capek-capek? Toh yang saya alami seperti ini. Tetapi Tuhan, ajaib ketika saya belajar untuk setia membaca firman Tuhan, setia mendeklarasikan firman Tuhan, setia di dalam doa dalam setiap keadaan apapun. Justru di tengah-tengah pergumulan itu saya menjerit, saya ubah. Yang tadinya saya panggil Angel, Mama kangen Engkau sayang. Roh Kudus berkata, cintamu buat aku ya anakku. Panggil aku Yesus, ganti nama anakmu Angel dengan Yesus. Ketika saya berkata Yesus, aku kangen Engkau Yesus. Engkau cintaku, Engkau sayangku. Hidup saya seperti baterai itu yang lobet, dicas dan mulai menyala. Dan kalau sampai detik ini saya bisa berdiri di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak pintar ngomong, saya orang yang pendiam. Bahkan orang berkata dikira itu saya itu sombong, ketemu kok meneng wae. Enggak, saya tuh bingung ngomong apa ya. Tetapi perjalanan dari pemurnian demi pemurnian yang saya alami, saya belajar untuk mengucap syukur. Pemurnian itu membawa saya untuk membawa hati ini melekat kepada Tuhan. Dan setiap pagi saya bersama suami bergandeng tangan. Beri kemampuan kepada kami Tuhan. Beri kami tubuh sehat. Beri kami tubuh sehat untuk menyelesaikan Tuhan tugas yang Kau percayakan kepada kami sampai garis finish. Amin. Minta kepada Tuhan Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan, beri aku kemampuan. Jangan kelimpahan itu bonus, katakan bonus. Ketika Engkau dan saya, beri aku Tuhan untuk bisa menyelesaikan tugas yang Kau percayakan kepadaku. Tugasnya apa tuh Bapak Ibu, Engkau dan saya ini? Pergi, katakan pergi. Beritakan Injil. Menjangkau banyak jiwa. Tidak harus khotbah seperti ini. Ketika engkau dan saya keluar rumah, ketemu tetanggamu buat kok mengalami seperti ini, waktumu yang tepat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Minta Tuhan tuntun aku Tuhan supaya waktuku tidak sia-sia. Tetapi waktuku Tuhan, Engkau pakai 2-3 atau perkataan Tuhan yang aku ucapkan pada tetanggaku, menarik dia untuk dibawa, diselamatkan, dibawa pulang ke rumah Bapa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Katakan hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Waktu saya masih berapa lama? Sampai malam? Saya itu Bapak Ibu nek kalau udah dikasih tanda tuh lanjut gak kerasa pokoknya ya. Sedikit lagi Yesaya 48 ayat yang ke 18. Yesaya 48 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kenapa saudara dan saya harus setiap hari memperkatakan, mendeklarasikan firman? Kenapa engkau dan saya setiap hari harus membaca firman, harus setia berdoa? Jawabannya yaitu yang barusan kita baca, Yesaya 48 ayat yang ke-8 adalah jawabannya. Kenapa aku harus setia memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, setia berdoa, setia membaca Alkitab? Jawabannya Yesaya 48 ayat 18 ini, supaya engkau dan saya mengalami, katakan mengalami kebahagiaan yang memancar terus menerus, tidak pernah berhenti. Itu tujuan Tuhan. Kenapa engkau dan saya harus, katakan harus, mendeklarasikan firman, membaca firman, setia berdoa setiap hari. Satu tujuannya untuk kebaikanmu, untuk kebaikanku, supaya damai sejahtera, sukacita ilahi itu terus mengalir seperti sungai, tidak pernah berhenti. Bukan berarti kehidupan saudara dan saya seperti jalan tol, tidak ada masalah, tetapi justru di masa-masa kesesakan, di situ engkau dan saya bisa merasakan damai sejahtera. Kalau di luar sana mengalami kesusahan, kesulitan hidup, stres, ngomel, tetapi engkau dan saya yang setia mempraktekkan firman Tuhan, setia berdoa, justru saat-saat seperti itu di sini, di pintu gerbang ini mengalir, katakan mengalir. Ucapan syukur, sukacita ilahi itu mengalir di sini. Amin. Karena engkau dan saya setia, katakan setia, setia mempraktekkan firman Tuhan. Masalah boleh silih berganti, tetapi damai sejahtera Tuhan itu ada di sini. Amin. Hatiku yang tenang, hatiku yang tenang, kabeh iku Gusti Yesus kamari. Katakan sajeke, sajeke. Gusti, ureku
ujian buat hidupku untuk aku lulus. Amin. Terima kasih buat pergumulan ini Tuhan, membawa langkahku lulus. Yang tadinya berkatnya 1 juta, Tuhan naikkan menjadi double kursi karena ada ucapan. Ampuni Tuhan perkataanku yang sia-sia. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Aku persembahkan di dalam sakit penyakitku. Aku persembahkan di dalam pergumulanku ucapan syukur sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sedikit lagi kita akan selesai. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan malah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pagi demi pagi Tuhan datang mengunjungi engkau dan saya untuk terus dipertajam pendengaran kita. Amin. Dan Tuhan mengurapi mulut kita menjadi mulut yang memberkati, menguatkan orang-orang yang sedang lemah yang ada di sekeliling kita. Amin. Urapi mulutku, ubahkan mulutku Tuhan, sehingga setiap perkataanku Tuhan mengembalakan, memberkati setiap telinga yang mendengar. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus. Yesus, kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kuberi. Katakan mulutnya penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Jangan saat kelimpahan saja, jangan ketika sehat-sehat saja mulutmu mengucap syukur, tetapi dalam sakit penyakit, dalam ketidakberdayaan, di dalam lembah air mata, Tuhan mendengar korban yang terbaik, yaitu ucapan mulutnya penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah didapati Tuhan GEG ini namanya apa? GSCA, didapati Tuhan persembahan ucapan syukur, sehingga janji keselamatan, janji kemenangan itu terjadi, digenapi menjadi daging buat setiap kita yang mendengar di sini ataupun melalui YouTube. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat ini di tempat ini. Itu menjadi bagian yang pertama-tama Tuhan buat hamba-Mu yang Kau kasih di tempat ini. Sehingga Tuhan kuasailah itu bekerja. Satu kerinduan Tuhan, kami mau melihat Tuhan hamba-Mu kembali berdiri, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan suara-Mu Tuhan, melalui kesembuhan mujizat yang Kau kerjakan, keselamatan yang Kau kerjakan melalui hamba-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, menjadi kesaksian banyak Tuhan, jiwa-jiwa terberkati. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau mendapati di dalam diri saudara dan saya satu. Katakan satu. Iman. Amin. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Pegang janji Tuhan. Janji-Mu memberi keselamatan Tuhan. Maka tubuhku yang sakit akan diselamatkan. Sembuh. Bukan sekedar sembuh. Pulih. Bukan sekedar pulih. Sembuh, pulih, tahir. Amin. Itu menjadi bagian setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Satu ayat lagi sebagai ayat bonus, Yesaya 48 ayat yang ke-15. Yesaya 48 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Tuhan menciptakan masa depan baru. Amin. Tuhan menjanjikan akan membuat segala yang Engkau sentuh, segala apa yang Engkau dan saya usahakan, yang membuat berhasil siapa? Yang membuat beruntung siapa? Tuhan. Tuhan yang memanggil saya, katakan 2, 3. Yang memanggil siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dalam kehidupan kita. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Janji keselamatan itu bagi saudara dan saya yang melakukan, katakan melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus engkau dan saya perhatikan untuk mengecap, untuk menikmati janji keselamatan itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagian yang pertama yang harus engkau dan saya lakukan, jadikan firman menjadi pedoman utama. Katakan sama-sama 2, 3. Jadikan firman menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jadikan firman menjadi pedoman dalam kehidupan. Dan yang kedua yang harus engkau dan saya perhatikan, jangan takut. Katakan jangan takut. Jangan takut melewati ujian. Jangan takut melewati pergumulan sakit penyakit. Amin. Itu ujian. Itu ujian yang Tuhan izinkan buat engkau dan saya lulus. Katakan lulus. Naik kelas untuk menerima berkat janji ilahi keselamatan itu digenapi di
dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang harus engkau dan saya lakukan, yang harus engkau dan saya perhatikan, yang ketiga, yaitu hiduplah dengan hati yang melekat, berpaut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tahu Tuhan pasti buka jalan, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Aku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Anakku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa. Silakan berdiri Bapak Ibu saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Haleluya. Anakku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan mendengar saya. Karena Bapa seke, karena Bapa susu, karena Bapa seke, karena Bapa susu, karena Bapa seke. Bapak Ibu mengucap syukur. Bila sedang ada yang menaikkan pujian, boleh WL. Mari Bapak Ibu, terus saya ajak untuk tetap memuji Tuhan. Sabar sebentar Bapak Ibu ya, Tuhan masih ingin menyampaikan isi hatinya. Bapak Ibu naikkan doa dan ucapan syukur.